Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainul Fikri Laksana dari kelas 5E, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Nah, di sini saya akan melaksanakan tugas yang dimana menganalisis sebuah kasus di sebuah sekolah yang mengaitkan tentang pendidikan dalam bimbingan konseling yang diampu oleh dosen Ibu Nuraini Faridah. Sebelumnya di sini ada kasus yang pertama di mana 15 kota terlibat kasus kekerasan di sekolah tahun 2024 menjadi TPS. Nah, dari kekerasan di satu ini dilakukan dari tahun 2024 oleh Federasi Masyarakat Guru Indonesia. Kekerasan fisik menjadi yang paling tinggi disebut dengan kekerasan seksual. Tahun 2024 data ini diambil dari referensi dari pemberitaan pada media sosial. Hasil ini ada 15 kasus kekerasan yang terjadi di sekolah. Nah, menurut Federasi Serikat Guru Indonesia yang diterima oleh DSID pada hari Selasa, kekerasan di suatu pendidikan paling banyak terjadi di jenjang sekolah menengah yang dengan presentasinya adalah 40% kasus tersebut. Nah, yang kedua jenjang SD atau LP dengan 33%. Nah, sementara kasus kekerasan yang tercatat di SMA adalah 13,33% dan SMK 13,33%. Berdasarkan angka ini, 80% kasus terjadi di sekolah di bawah dan 20% terjadi di suatu pendidikan di bawah kewenangan Kementerian Agama. Namun sebagai catatan, sekolah di bawah kewenangan lebih sedikit, tapi dalam kasus kekerasan fisik yang terjadi telah menimbulkan kematian dua peserta. Sementara itu, berdasarkan macam kekerasannya, data adalah sebagai berikut. Yang pertama, kekerasan seksual. Ini ada 20% pelaku seluruhnya adalah seorang guru, dan yang kedua kebijakan yang mengandung kekerasan. Nah, yang ketiga ada kekerasan fisik yang di data ini ada 73% pelaku mayoritas didik dan teman sebayanya maupun kakak tinggal dan menimbulkan 5 korban yang dibunuh. Ada pula 15 kota yang terlibat kekerasan di sekolah pada Januari sampai tahun 2024, di mana ada sekolah Yogyakarta, Tangerang Selatan, Palembang, Batu, Bojonegoro, Kediri, Indramayu, Cirebon, Sumatera Utara, Jember, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dan ada pula Gorontalo, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Nah, itu untuk kasus pertama ya. Dua kasus yang sebelumnya di mana ada 15 kota sekolah di berbagai kota yang melakukan kekerasan. Dan kedua ada dimana sebagai guru BK harus meningkatkan pendekatan preventif adalah dimana guru BK harus mengantisipasi masalah-masalah umum atau masalah-masalah pribadi ya. Dan yang kedua juga dimana agar masalah-masalah umum tersebut tidak timbul gitu. Nah, untuk mengidentifikasi resikonya, yaitu dimana guru BK harus mengidentifikasi faktor resiko yang dapat menyebabkan masalah di masa depan yang mencakup faktor pribadi, sosial, atau lingkungan di daerah tersebut yang berpotensi menimbulkan masalah. Dan selanjutnya bagaimana sih guru BK melakukan strategi yang baik gitu. Ini pendekatan preventif, ada strategi yang mengembangkan strategi dan program pencegahan untuk mengurangi resiko-resiko yang dapat melibatkan pendidik atau pelatih, perangkulan atau pengembangan kebiasaan dilakukan secara positif. Untuk pelatih sendiri
sering terjadinya marak tawuran. Nah, contohnya aja nih, jika ada murid yang di sekolah tersebut melakukan tawuran atau bullying, lebih baiknya pencegahannya itu memberi edukasi atau mengumpulkan dan membuat tayangan bagaimana dampak tawuran tersebut atau bullying ini tuh sangat buruk gitu di lingkungan sekitar. Nah, mungkin dengan cara membuat workshop atau membuat edukasi yang baik dan positif, mungkin bisa mengurangi dampak-dampak dari bullying atau kekerasan fisik yang dimana bisa disebut dengan tawuran, atau bisa melakukan kegiatan-kegiatan di luar sekolah dengan kegiatan kayak seperti eskul, membuat agenda seperti latihan atau agenda yang lain agar siswa di sekolah tersebut memiliki kegiatan-kegiatan yang positif agar tidak sehabis pulang sekolah itu tidak mengumpul dan membuat agenda-agenda negatif. Nah, mungkin itu saja dari saya tentang dua kasus yang tadi dan bagaimana cara guru BK menanganinya lebih baik dengan pendekatan rekrutmen ini. Nah, mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan atau kata yang kurang jelas atau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kasus yang kedua di sini ada perundungan memakan korban jiwa yang dimana Dikdik Jabar minta guru BK berperan aktif. Nah, kasus perundungan kembali memakan korban jiwa yang dimana siswa SMK di Kabupaten Bandung Barat meninggal dunia setelah dibunuh temannya selama 3 tahun. Nah, korban kemudian depresi hingga akhirnya meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Nah, peristiwa perundungan ini bukan kali ini saja terjadi. Khusus perundungan di sekolah dapat terjadi kapanpun saja dan dimanapun saja. Nah, untuk teman-teman sendiri itu diperlukan peran aktif dari guru atau guru BK maupun orang tua untuk mencegah dampak serius dari kasus perundungan. Belajar dari kasus ini, saya minta seluruh kepala suatu pendidikan baik negara maupun swasta untuk mengaktifkan peran guru BK yang dimana itu sangat penting dan